Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf TV dan Geraha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam kita ada kajian dengan Ustadz Menahem Ali. Dan mohon maaf sebelumnya karena beberapa waktu yang lalu kita off 2 minggu ya, karena kesibukan puasa. Dan juga Ustadz Menahem Ali banyak undangan untuk ngisi sholat taraweh dan kajian ya di malam bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa tayang lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sibuk ya bulan Ramadan? Ya, begitulah Pak Edi. Ya, berarti alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berjumpa lagi kepada pemirsa sekalian. Karena bulan ini bulan Ramadan dan semua umat Islam masih menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa sampai nanti hari raya ya. Semoga semua amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong soal puasa ini Ustadz Ali, kita akan membedah masalah puasa ini karena ibadah puasa itu sebetulnya kan bukan ibadah baru ya. Karena ibadah ini sudah kita ketahui sudah ada keberadaannya bahkan sejak sebelum agama Semit ya. Bahkan di agama Hindu juga ada, kemudian diteruskan ada agama Yahudi, kemudian Kristen, dan terakhir umat Islam meneruskan risalah soal puasa ini. Soal puasa ini bagaimana kejelasannya ini Ustaz? Silakan. Ya, baik Pak Edi. Alhamdulillah kita pada malam ini bisa bertemu kembali dalam rangka untuk membincangkan persoalan agama, terutama dalam konteks lintas teks kitab suci, dan saya kira ini mendewasakan kita. Nah, pada momen bulan yang agung ini, yakni bulan puasa, kita akan mencoba untuk membedah dari aspek kebahasaan yang dipakai dalam Al-Quran, khususnya berkaitan dengan puasa itu. Kalau kita sebagai Muslim berhadapan dengan peristiwa besar, yakni peristiwa ibadah agung ini, yakni ibadah puasa, biasanya para asatid, para kiai itu mengutip ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183. Dan kalau bicara mengenai surah Al-Baqarah ayat 183, itu memang ada perintah secara tegas mengenai puasa itu. Kalau dibaca ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Arti harfiahnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk puasa, untuk menjalankan ibadah puasa, sebagaimana telah diwajibkan juga bagi ummah sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Itu arti harfiah. Nah, kalau kita menelusuri berbagai surah dalam Quran atau berbagai ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan ada perintah puasa selain di ayat 183 di surah Al-Baqarah. Selain itu tidak ada. Selain itu kita tidak menemukan perintah. Padahal kalau kita membaca seluruh ayat Quran, ada beberapa perintah, tapi perintah itu tersebar di berbagai surah dan tersebar di berbagai ayat. Nah, ayat yang berkaitan dengan perintah puasa itu hanya satu-satunya di ayat 183 surah Al-Baqarah. Kalau ini dipahami dalam konteks kajian akademik, ini yang namanya hapax legomena. Jadi hapax legomena itu satu kata atau satu perintah atau satu pesan yang hanya muncul sekali itu dan tidak muncul di ayat-ayat lain. Ayat-ayat yang lain. Itu yang namanya hapax legomena. Nah, menariknya di situ
Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial. Yang dimaksud adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya hanya orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial, yakni orang yang beriman yang dibebankan untuk menerima amanah agung berkaitan dengan syariah puasa. Berarti kalau orang itu tidak masuk kategori orang yang beriman, dia tidak dipanggil dalam konteks itu. Nah, dalam Al-Quran itu, ketika Allah menyeru hambanya, itu menggunakan dua pola redaksi. Yang pertama, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Allah mengatakan ya ayuhan nas, biasanya ayatnya itu berkaitan dengan challenge, tantangan. Bukan berkaitan dengan perintah syariah. Padahal syariah itu amanah. Jadi hanya orang yang beriman saja yang diberikan amanah untuk menunaikan itu. Dan kata amanah itu satu akar kata dengan amanu. Jadi hanya orang beriman yang bisa menjalankan amanah itu. Jadi itu bukan sesuatu yang sifatnya paksaan sebenarnya. Tapi ada kerelaan, ada kerinduan, ada hubungan yang sangat dekat dengan Tuhannya. Ada hubungan yang sangat spesial. Maka cara memanggilnya dengan ungkapan yang spesial. Jadi sebetulnya kita tidak terlalu beban berat jika ada orang yang tidak berpuasa di hadapan kita. Tidak boleh, nggak usah diobrak-abrik ya. Ya, dipaksa. Sebetulnya untuk apa? Soalnya kemarin ada berita orang yang nggak puasa diobrak-abrik warungnya. Makanya ini kalau kita berada di Eropa ya, atau minimal kita berada di Jepang atau di Singapura, itu suasananya seperti Bukan biasa. Iya. Di depan kita Orang ada makan, makanan apapun kita nggak ngefek kalau Iya, bahasa kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ini adalah amanah. Pribadi-pribadi ya. Betul-betul itu adalah hubungan yang sangat spesial, sangat pribadi. Sekalipun di depan kita ada makanan halal di depan meja kita, senyampang kita ini merasa memikul beban amanah itu, kita tidak akan sentuh itu. Atau sembunyi-sembunyi makan dan minum Iya. juga orang nggak tahu dia. Makanya sebetulnya itu ibadah rahasia. Iya. Ibadah yang paling rahasia itu adalah ibadah puasa itu. Karena apa? Yang tahu hanya kita sendiri dan Tuhan. Maksudnya kita sendiri sebagai pribadi yang menjalankan puasa itu, dan Allah yang memberikan kepercayaan amanah itu kepada kita. Nah, sebetulnya itu semangatnya. Supaya apa? Orang yang beriman itu semakin naik derajatnya. Sebagai apa? Muttaqin. Orang-orang yang betul-betul dekat dengan Tuhannya. Nah, dari sini sebetulnya ada kata kunci kedua. Apa itu kata kunci kedua? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Arti harfiah itu kan dimaknai diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian. Betul. Jadi ini terjemahan harfiahnya. Tapi kalau kita cermati gaya bahasa Quran itu pakai redaksi kata kutiba. Artinya tertulis. Jadi perintah itu maksudnya adalah perintah yang tertulis. Bukan sekedar omongan biasa, ini perintah yang ada dokumennya. Ada validasi tulisannya. Ada sesuatu yang bukti fisiknya dapat kita baca. Makanya di situ diperintahkan untuk berpuasa dan tertulis. Tertulis di mana? Pertama ditulis di dalam Quran. Maka disebut pakai istilah kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan karena sudah dituliskan untuk kita berpuasa. Betul nggak bahwa ada perintah itu dalam Quran? Dan tertulis. Iya, di mana? Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan semua orang bisa cross-check itu. Betul tidak? Perintah puasa ini termaktub dalam Quran. Iya, memang betul. Ada dalam ayat 183 surah yang kedua. Tapi masalahnya, ketika Allah berkata, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian, dan menggunakan redaksi kutiba, juga tertulis. Pertanyaannya, kalau di dalam kitab terdahulu
bagi ummah sebelum kita ada perintah puasa, itu mengandung resiko sebetulnya Pak Edi. Resiko? Ayat Quran itu mengandung resiko. Apa itu? Kenapa? Kalau memang di dalam kitab terdahulu ada kewajiban perintah puasa, dan memang tertulis dalam kitab-kitab itu demikian, maka orang akan berbondong-bondong untuk semakin mendekat dengan Quran. Tapi seandainya di dalam kitab-kitab terdahulu yang diimani oleh orang-orang terdahulu bahwa perintah puasa itu tidak ada bukti tertulisnya, berarti Quran bohong. Bukan semakin orang mencintai, malah semakin banyak orang mencemooh dan menghindar dari Quran. Dianggap itu bohong gitu ya. Kalau bahasa ekstrimnya begitu. Artinya apa yang dikatakan Quran itu mengandung risiko. Kalau terbukti ada, bukti tertulisnya ada, maka Quran mendapatkan simpati. Ya. Tetapi bila tidak terbukti, tidak ada bukti tulisannya, dan perintah puasa itu dalam kitab-kitab terdahulu tidak ada bukti fisik secara tertulis, maka orang akan menghindar dan mencemooh Quran. Ya. Pertanyaannya adalah umat-umat terdahulu ini siapa? Ya. Nah, di situ kan bahasa Quran sangat global. Ya. Tetapi di situ ada sesuatu yang konkret. Karena menggunakan kata kutiba, sesuatu yang tertulis. Jadi tertulis dalam Quran, sekaligus tertulis dalam kitab-kitab suci sebelum Quran. Ya. Nah, masalahnya, kalau kita Muslim pasti mengatakan Quran benar. Ya, itu wajar, karena diimani kan. Tapi kalau kita bicara kepada generasi Gen Z, generasi era digital sekarang, mereka tidak bisa hanya pokoknya percaya sama Quran, Pak Edi. Harus dibuktikan. Harus bisa dibuktikan validasinya. Betul nggak dalam kitab terdahulu menyebutkan ada perintah? Katanya ada perintah berpuasa bagi umat sebelum kaum muslim risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Dan kita menuntut bukti itu. Kalau bukti itu tidak ada, maka Quran akan dihindari oleh mereka. Bisa nggak kita berdialog dengan generasi Gen Z yang menuntut banyak data? Iya. Ya seharusnya bisa. Karena Quran memberikan contoh itu. Nah, bagaimana kita cara menvalidasinya? Ini yang harus kita cermati. Nah, saya bertanya pada Pak Edi, istilah siam itu kan bahasa Arab. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa, itu kan ada bahasa Jawa kromo inggil, ada bahasa Jawa ngoko. Ya. Kalau bahasa kromo inggil, bahasa Jawa kelas tinggi, halus, itu pakai siam. Panjenengan sampun siam. Ya, bahasanya kan halus tuh. Panjenengan sampun siam. Kalau bahasa Indonesianya, apakah Anda sudah siam, sudah berpuasa, siam. Itu diadopsi dari bahasa Arab. Oh, siam itu bahasa Arab? Bahasa Arab. Oh. Ya. Jadi istilah siam yang kita pakai dalam bahasa Jawa itu dari bahasa Arab. Sama seperti istilah mubadzir. Gitu kan sering kita pakai. Itu juga dari bahasa Arab. Oh. Tapi ada juga selain kata siam, ada istilah poso. Ya, poso. Dalam bahasa Jawa ngoko. Kalau saya ngomong dengan Pak Edi, ini kan usia sebaya. Pak Edi wis poso ta? Nah, bahasa Jawa kan itu. Nah, dari mana istilah poso itu diadopsi? Poso? Yang jelas bukan bahasa Arab. Dari mana itu? Nah, Pak Edi penasaran dari mana kata itu? Nah, kalau bahasa Jawa menyebutnya poso. Ya. Bahasa Madura menyebutnya apasa. Apasa. Nah, kalau bahasa kita poso. Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia menyebutnya puasa. Jadi puasa bahasa Melayu atau Indonesia, poso dalam bahasa Jawa, apasa dalam bahasa Madura, itu sebetulnya diadopsi dari bahasa Sanskerta atau bahasa Sanskrit. Sama seperti bahasa yang sering kita dengar istilah swarga. Oh, swarga loka. Nah, swarga loka itu bahasa Sanskrit. Dalam bahasa Jawa menjadi swargo. Dalam bahasa Madura menjadi swarga. Oh iya. Dalam bahasa Indonesia menjadi sorga. Iya. Jadi sebetulnya istilah sorga, swargo, bahasa Jawa, dan swarga
bahasa Madura, itu diadopsi dari bahasa Sanskerta. Oh. Sama dengan istilah santri. Oh, Santri itu bahasa apa? Bahasa Tamil. Oh. Bahasa Tamil, tapi dekat dengan bahasa Sanskrit. Kalau bahasa Tamil menyebut santri, bahasa Sanskritnya menyebut sastri, kitab sucinya disebut sastra. Oh iya, sastra. Nah, jadi orang yang belajar kitab suci disebut sastri atau santri. Kemudian istilah itu diadopsi dalam tradisi Islam di Indonesia menjadi orang yang belajar kitab suci Quran dan kitab-kitab para ulama, disebut santri. Iya. Nah, dari situ berarti minimal kita bisa identifikasi kata puasa atau apasa atau poso dari bahasa Sanskrit. Betulkah kitab bahasa Sanskrit menggunakan istilah itu? Nah, kan harus bukti konkretnya ada. Dari mana itu saya bawa? Dari kitab ini. Ini namanya kitab Manawa Dharma Shastra. Ini kan berarti kitab Weda Smriti. Kitab Weda itu kan ada Rigweda, Yajurweda, Samaweda, Atharvaveda. Ada Smriti Weda. Nah, salah satunya adalah Manawa Dharma Shastra. Manawa Dharma Shastra ini kitab suci Hindu. Dan betul kata upavasa ada termaktub di kitab ini. Nanti saya tunjukkan. Kalau Pak Edi tanya kepada saya, ini kitab suci untuk nabi siapa? Ya, kan tidak mungkin kitab suci tiba-tiba muncul begitu saja tanpa ada yang menerima. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, Manawa itu dari kata manu. Dharma Shastra berarti kitab suci kebenaran Tuhan yang diterima oleh manu. Sehingga diringkas menjadi Manawa Dharma Shastra, kitab suci yang diamanahkan kepada tokoh yang bernama Manu. Manu itu siapa? Nah, masalahnya Manu itu siapa? Kalau kita tanya kepada orang-orang Hindu, saudara kita penganut agama Hindu, mereka pasti akan jawab, Manu itu orang suci yang diperintah Tuhan untuk menaiki bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera besar itu, mereka akan selamat. Tapi mereka yang tidak naik ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Kira-kira Nabi siapa ini? Nabi Nuh. Nabi Nuh kalau bahasa Qur'annya. Jadi kalau bahasa Qur'an, kitab suci Qur'an menyebutnya Nuh. Kalau saudara kita kaum Katolik, Protestan, kemudian Yahudi, Noah. menyebutnya Noah. Iya. Nah, sedangkan orang-orang Hindu akrab dengan nama Manu. Manu. Nah, betulkah kata puasa itu tercantum di kitab ini? Nah, saya tunjukkan Pak Edi. Jadi, kita ini mencoba untuk menelusuri jejak itu. Karena tidak mungkin ketika Allah berkata, Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi ummah sebelum kalian tanpa ada dokumen tertulisnya. Ternyata ada. Ini saya bacakan dari kitab Manawa Dharma Shastra pada ayat yang ke berapa ini? Ke 21. 20 ayat yang ke-20. Kalau terjemahannya begini ya, nanti saya bacakan yang bahasa Sanskritnya. Ia yang sengaja makan ke-6 macam makanan ini hendaklah melakukan puasa Santapana atau puasa bulan Chandrayana yang biasa dilakukan oleh para pertapa. Jika ia juga tanpa sengaja makan makanan larangan lainnya, ia hendaknya berpuasa sehari semalam. Di sini ada ungkapan Saisesu Pavasedaha. Pavasedaha itu diambil dari kata upavasa daha. Diringkas menjadi Pavasedaha, puasa sehari semalam. Jadi upavasa itu arti harfiahnya puasa. Dan memang kata puasa itu diambil dari kata upavasa. Nah, apa arti upavasa? Upavasa itu dari dua kata. Upa itu arti harfiahnya mendekat
atau dekat. Vasa arti harfiahnya kepada Tuhan atau pemilik segala sesuatu. Mendekatkan. Jadi diri. mendekatkan diri kepada sesuatu itu arti harfiah dari upawasa. Puasa tadi ya. Nah, jadi itu dengan cara apa? Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang negatif, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak lakukan. Itu yang namanya upawasa. Dalam bahasa Melayu menjadi puasa, bahasa Jawa menjadi poso. Jadi kalau begitu, memang ada perintah puasa itu, dan diajarkan di dalam tradisi Hindu. Padahal antara agama Hindu dengan agama Yahudi, dengan Kristen, apalagi Islam, risalah Nabi kita Muhammad SAW itu kan jaraknya sangat sekali, jauh. ya. Itu sebelum Yahudi ada, Hindu sudah ada. Oh, sudah duluan. eksis, Iya. sudah eksis. Karena apa? Ini tradisi Arya, ada perintah puasa. Sampai sekarang masih dapat kita akses data itu. Tapi kalau Manu ini Nabi Nuh, berarti kan di bawahnya Nabi Ibrahim ya? Sebelum Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Iya. Ibrahim. Berarti kan perintah puasa itu syariat yang sangat lama. Hmm. Iya kan? Bukan hanya muncul pada zaman risalah Nabi kita Muhammad SAW, dan bukan hanya muncul dalam tradisi Yahudi. Tapi sebelum tradisi Yahudi, tradisi Hindu, sudah ada perintah menjalankan puasa itu. Upavasa dahab. Arti harfiahnya menjalankan puasa itu. Artinya apa? Apa yang dikatakan Quran berarti tervalidasi dengan data ini. Bahwa minimal dengan data ini ada perintah puasa sejak zaman Nabi Nuh. Iya kan? Minimal itu. Padahal kalau kita melihat sejarah Nabi Adam, waktu itu generasi awal manusia itu kan dimulai dari Nuh ya, setelah Adam yang kedua. Adam kedua. Setelah peristiwa banjir besar, dimusnahkan semua itu ya. Manusia-manusia yang durjana dihabiskan semua, diganti dengan orang-orang yang beriman itu. Nah, inilah generasi eranya Nabi Nuh yang disebut sebagai Adam kedua. Makanya disebut Manu. Itulah sebabnya kenapa kita disebut manusia. Manusia itu diambil dari kata Manu. Tahu arti Manu? Arti harfiah dalam bahasa Sanskrit. Manu itu artinya kecerdasan. Berarti manusia itu memang harus memiliki kecerdasan. Jadi kecerdasan itu dalam bahasa Sanskrit Manu. Manusia dalam bahasa kita. Dalam bahasa Indonesia manusia. Itu bukti pertama. Minimal kita bisa identifikasi bahwa itu adalah perintah puasa sejak zaman Nabi Nuh atau eranya Manu. Makanya kitab sucinya disebut Manawa Dharma Sastra. Nah, kita masih belum puas dengan itu, Pak Edi. Kita masih penasaran, kenapa Allah menggunakan kata kunci kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah dituliskan bagi ummah sebelumnya kita. Kalau kitab suci Manawa Dharma Sastra itu kan tradisi Arya. Iya kan? Sementara tradisi Semitik Timur Tengah ada nggak perintah puasa sebelum risalah Nabi kita Muhammad SAW? Apakah Yahudi ada data itu? Di bawah perintah Nabi Musa ya? Apakah perintahnya pada masa Nabi Musa? Atau Nabi Ibrahim? Atau justru setelah zamannya Nabi Musa? Atau Nabi Ibrahim? Atau Nabi Ibrahim? Nah, itu kan perlu pelacakan. Nah, saya hanya memberikan contoh konkret, tetapi barangkali ini menjadi diskusi lintas agama yang tentu saja ini melibatkan kajian yang lebih intensif, Pak Edi. Saya hanya memberikan semacam clue saja, maksudnya informasi global. Saya mencoba membaca apa yang tertulis dalam kitab Yeremia. Berarti kalau Yeremia itu kan seorang nabi yang diutus kepada bangsa Israel ketika masa pembuangan. Babel ya? Di Babel. Iya. Dan Babel itu ada kaitan dengan tradisi Arya sebetulnya. Itu perbatasan. Tradisi Arya bagian barat dan tradisi Semitik bagian timur. Itu yang disebut sebagai wilayah Wilayah melting point, ya. Jadi di situ ada wilayah irisan ya. Ada wilayah perbatasan di situ. Nah,
Kalau kita baca dalam kitab Yeremia, mungkin bisa ditampilkan Pak Edi di situ. Yeremia pasal pasal 36 Pak Edi. Ayat yang ke-9. Yeremia pasal 36 ayat yang ke-9. Yeremia pasal 36 ayat 9. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Nah, perhatikan di situ. Ada sesuatu yang menarik ya. Kitab Yeremia pasal 36 ayat yang ke-9. Kalau di teks terjemahan ini ada perintah berpuasa di bulan ke-9. Ya. Bulan ke-9. Bulan ke-9. Ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tinggal di kota Yerusalem dan orang-orang yang datang ke kota Yerusalem. Ya. Apakah ini ada kaitan dengan tradisi Islam? Perlu kajian lebih dalam. Tapi minimal ini bisa menjadi semacam diskusi. Ya. Kalau kita cek bahasa Ibraninya ini menarik karena ada sesuatu yang menjadi titik temu dengan bahasa Arab itu. Ya. Saya coba cek bahasa Ibraninya, tertulis demikian. Wa yahi beshana hahamishit lehoyakim ben Yosiyahu melech Yehuda بخدش هتشيعي كرؤوسام لفناي أظناي كلها عام برشلايم. Mirip nggak dengan kata kunci yang termaktub dalam Quran? Ini kalau diterjemahkan begini. Wayahi beshana, dan adapun pada tahun. Bahasa Arabnya juga sana. Bahasa Ibrani juga sana. Hahamishit, kalau bahasa Arabnya itu khamsa, berarti 5. Berarti pada tahun yang kelima, Lehoyakim ben Yosiyahu, maksudnya bagi Yoyakim putra Yosiyahu, melech Yehuda, raja orang Yahudi atau raja orang Yehuda. Melech bahasa Arabnya Malik, raja orang Yehuda. Bekhodesh hatashi'i, Bekhodesh arti harfiahnya kuduskanlah. Hatashi'i, nah bahasa Arab mengenal istilah tasu'a. Wahid, itsnain, thalatha, arba, khamsa. Ya, sita, kemudian sab'a, thamaniya, tis'a. Tis'a berarti 9. Jadi di sini ada perintah Bekhodesh hatashi'i, kuduskanlah bulan ke-9. Untuk apa? Kar'u som, serulah mereka som. Ada 3 huruf di sini, sode, vav, mim. Sode kalau bahasa Arabnya sod. Vav bahasa Arabnya waw. Mim bahasa Arabnya ya mim, berarti saum. Saum, oh iya. Ya kan? Kita dapat perintah kutiba alaikumus syiyam. Jadi kata saum di sini pakai som. Lefanai azonai, semata-mata hanya untuk Tuhan. Kol ha'am Yerusalem, untuk semua ummah yang ada di kota Yerusalem. Jadi kalau kita baca ini ada perintah menjalankan puasa di bulan ke-9. Tapi di sini maksudnya bulan ke-9 kalender Yahudi. Oh, beda dengan tahun Hijriah versi Islam. Tapi yang penting di sini ada sesuatu yang bisa dikaji bersama. Kenapa ya?
ada perintah bulan ke-9. Kenapa perintahnya bukan bulan kedua, atau bulan keempat, atau bulan ke-10, tapi kenapa harus bulan ke-9? Ini kan sesuatu yang tentu saja menjadi perhatian. Apakah itu sangat penting bulan ke-9 itu? Ternyata di sini tidak dijelaskan bulan ke-9 bulan apa. Tetapi kalau kita kaji kalender Yahudi, bulan ke-9 itu disebut bulan Kislev. Bulan ke-9. Kalau bulan ke-10 disebut Tevet. Jadi bulan ke-9 itu Kislev. Bulan ke-10 Tevet. Kemudian bulan ke-11 itu Seva. Bulan ke-12 itu Adar. Nah, itu nama-nama bulan dalam tradisi Yahudi. Yang penting di situ bulan ke-9 bulan Kislev. Tapi nggak dijelaskan nama bulannya di sini. Hanya disebutkan Bechodesh Hatashi. Kuduskanlah bulan ke-9. Dalam Quran, perintah puasa itu bulan keberapa? Pak Edi kira-kira tahu kenapa? Dalam Quran ada perintah bulan Ramadan di situ, ya kan? Iya, Lihat iya. itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang bahasa Arabnya Pak Edi. Al-Baqarah. Al-Baqarah 185. 85. Ayat. Oke, klik. Nah, ayatnya panjang ya. Ayatnya panjang. Saya baca bagian awal. Di sini disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Arti harfiahnya, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini ada catatan kata kunci di situ Pak Edi. Di dalam Al-Quran, saya coba untuk searching. Ternyata kata syahr, arti harfiahnya bulan, hitungan bulan, itu diulang dalam Quran 12 kali. Kenapa ya? Kata syahr dalam Quran itu kalau dicari, Bulan itu jumlahnya 12. 12 kali diulang. Jadi kata syahr 12 kali diulang. Apakah ini maksudnya sama dengan bulan-bulan, nama-nama bulan dalam satu tahun? Bisa jadi. Tapi kenapa Quran ketika menggunakan ungkapan kata syahr itu diulang dalam hitungan 12 kali. Sedangkan nama bulan, satu-satunya nama bulan yang tercantum dalam Al-Quran itu bulan Ramadan. Oh, cuma satu ini. Cuman satu bulan itu. Dan itu berarti salah satu di antara 12 bulan tadi. Dan di bulan Ramadan yang istimewa itu, yang istimewa dari antara nama-nama bulan itu, diturunkan Al-Quran. Iya. Ya. Kemudian coba lihat yang bagian akhir ini. Apa itu? Ada istilah faman syahida minkum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian apa? Asy-syahr, bulan itu, faliyasum, maka berpuasalah. Faman syahida minkum asy-syahra faliyasum, barang siapa yang menjumpai bulan itu, maksudnya bulan Ramadan bagi kalian, maka faliyasum, berpuasalah. Berarti perintah puasa di bulan berapa? Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pertanyaannya, bulan Ramadan itu bulan keberapa? Kalau dihitung, yang hitung-hitungan itu ya. Pak Edi penasaran enggak? Iya. Ternyata bulan Ramadan itu bulan ke-9. Oh, 9 ya. Bulan Ramadan bulan ke-9. Bulan ke-10 bulan apa? Syawal. Oh, hitungan Jawa itu biasanya. Loh bukan, itu Arab. Ya. Hijriyah. Oh, tapi dipakai patokan orang Jawa juga ya? Iya, orang Jawa juga menggunakan itu. Kalau bulan yang pertama kan bulan Muharram, ya kan? Kalau bulan ke-9 itu bulan Ramadan. Oh, kalau bulan ke-8, bulan apa? Sya'ban. Kalau bulan ke-10, bulan Syawal. Jadi kita sekarang ini berada di bulan urutan ke-9. Di urutan bulan ke-9 yang disebut bulan Ramadan, kita diperintahkan berpuasa. Orang Yahudi ketika masuk di bulan ke-9 pada masa Raja Yoyahim juga diperintahkan untuk berpuasa. Bulan ke-9 namanya bulan Kislev.
hitungan bahasa bulan-bulan Arab itu beda dengan yang Masehi ini ya. Oh, beda. Tapi sama dengan Ibrani ya. Ibrani dan Arab sama. Sama. Jadi untuk menentukan ini masuk bulan baru atau belum, itu hitungannya adalah waktu matahari terbenam. Itu sudah masuk bulan baru. Sama dengan menentukan bulan Ramadan. Itu kan hitungan bulan itu ya. Waktu maghrib itu kan baru dimulai. Di teropong itu dilihat. Baru masuk bulan baru. Yahudi juga sama. Berbuka puasa juga mirip dengan kita tradisinya. Kalau tradisi Yahudi puasanya berapa hari? Nah, kalau bulan Kislev itu hitungannya menarik. Antara 29 sampai 30. Full, satu bulan? Full, itu satu bulan. Sedangkan kita bulan Ramadan itu antara 29 sampai 30. Sama kan? Itu dilakukan sampai hari ini? Ya, mengenai itu dilakukan atau tidak, itu ada ayatnya. Cuma masalahnya tercantum di dalam kitab Yeremia. Jadi orang Ibrani, orang Yahudi sampai hari ini juga melakukan puasa maksudnya ya? Kalau dari teks Perintah ini, itu. ya perintah itu puasa. Karena kitab ini kan juga dipegang orang Kristen. Apakah orang Kristen juga melakukan puasa seperti mereka itu? Ya, di dalam tradisi Kristen itu memang ada puasa. Tetapi puasa itu bisa dijalankan, juga tidak dijalankan, itu pilihan. Berarti puasanya Yesus yang 40 hari itu juga di bulan 9 ini? Oh, tidak ada kaitan. Oh, tidak ada kaitan. Tetapi yang jelas yang dilakukan Yesus itu jumlah harinya itu persis seperti yang dilakukan oleh tradisi Yahudi. 40 hari. Nabi Musa sama. Nabi Musa 40 hari. Yesus juga melaksanakan 40 hari. Elia juga 40 hari. Elia 40 hari. Kemudian orang-orang Yahudi juga biasa menjalankan perintah puasa itu. Tetapi hitungannya kayak kita, dalam arti puasa dimulai itu fajar mulai terbit sampai matahari terbenam. Makan. Sedangkan saudara kita kaum Kristiani itu puasanya tidak seketat yang dijalankan oleh Muslim maupun yang dijalankan oleh tradisi Yahudi. Ada variasi-variasi. Tetapi paling tidak itu menjadi bukti atau jejak tradisi Kristen juga menjalankan puasa. Cuma variannya itu sangat-sangat beragam. Soalnya denominasinya masing-masing. Karena masing-masing denominasi itu punya tata cara puasa sendiri-sendiri. Ya. Bahkan tradisi Katolik pun itu kan ada yang namanya puasa Paskah. Ya. Prapaskah. ya. Sebelum Paskah itu ada puasa 40 hari. Oh iya. Iya kan? 40 hari. Tapi kan tidak semua orang bisa menjalankan puasa itu. Makanya tidak terlalu ketat. Kalau menjalankan itu baik, tidak menjalankan juga nggak ada masalah. Tidak diwajibkan maksudnya. Ya, kalau di Islam itu ada panggilan khusus. Hanya orang-orang yang beriman yang menjalankan puasa. Bagi mereka yang tidak menjalankan puasa, ya memang tidak masuk kategori orang yang beriman. Jadi sebetulnya nggak ada yang dipaksa di situ kan? Iya toh? Hanya mereka ada nggak kerelaan atau keridhaan untuk dipanggil dengan seruan itu. Ya kan, kalau dia merasa dipanggil, dia akan menjalankan itu. Kalau dia tidak merasa dipanggil, ya dia bukan bagian dari seruan itu. Itu saja kan. Jadi nggak ada istilahnya ini sesuatu yang sangat heboh sampai ada sweeping dan sebagainya. Ya kan? Orang tidak puasa dimarahi. Nah, kalau Prapaskah begitu Pak Edi, 40 hari. Baik, saudara-saudaraku sekalian, terjawab sudah ya bahwasanya apa yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa berpuasalah sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa. Tadi sudah kita buktikan bahwasanya ternyata umat-umat terdahulu ini ada di zaman umatnya Nabi Nuh atau di dalam kitabnya orang Hindu, yaitu yang dibawa oleh Manu tadi ya. Itu tadi sudah disebutkan ada ayat soal puasa. Kemudian di kitab Yahudi juga ada puasa, bahkan bulannya sama dengan bulan orang Muslim, bulan ke-9 atau di bulan Ramadan. Dan puasanya juga sama. Mereka juga berpuasa selama full 1 bulan, ada yang 29, ada yang 30. Bahkan di dalam Islam pun sama yang dilakukan, yaitu antara 29 dan 30 ya. Nah, itu menarik 30 ya tadi. hari. 30 hari maksudnya, ya. Jadi apa yang sudah kita kemukakan di sini bisa menjawab pertanyaan dari netizen semua, sebagaimana sering yang dipertanyakan bahwasanya
umat Kristen, umat Yahudi, bahkan umat-umat terdahulu itu memang diwajibkan berpuasa dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman saja, tadi udah disebutkan ya. Demikian saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid ini di bulan puasa juga menerima zakat fitrah ya, baik zakat fitrah dan juga zakat mal. Bisa Anda salurkan ke yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid Jawa Timur, dan Anda bisa salurkan di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 111888991 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid Jawa Timur. Jadi selama bulan Ramadan ini kami akan membagikan zakat fitrah kepada terutama kaum mu'alaf pembina kami ya, karena kami juga punya daftar mu'alaf yang wajib kita santuni. Untuk itu silakan salurkan bantuan Anda sekalian kepada kami dan kami siap akan membagikan kepada mereka yang berhak menerima ya. Dan semua sumbangan baik itu yang sudah Anda kirim terdahulu sampai hari ini yang sudah mendukung kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga amal Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ada closing Ustaz, silahkan. Baik, sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran bahwa perintah puasa itu bukan eksklusif untuk umat Islam pada masa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga ada perintah bagi ummah sebelum zamannya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa validasi itu berdasarkan kitab Manawat Dharma Sastra dan juga dalam kitab yang disebut Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tradisi Yahudi paham mengenai perintah puasa di bulan ke-9. Kita pun juga paham ada perintah puasa di bulan ke-9. Sedangkan istilah puasa sendiri diambil dari kata upavasa dari bahasa Sanskerta dan itu dijalankan oleh saudara-saudara kita kaum Hindu. Maka marilah kita mencermati aspek dari makna puasa itu sebagai pengendalian diri untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat Tuhan tidak ridho atas kehidupan kita. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan segala sesuatu yang membuat Tuhan itu kecewa. Kita tidak lakukan itu. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, demikian perjumpaan pada malam hari ini dan saksikan kami selanjutnya yang akan selalu tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.